Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Firman. Oke, hari ini kita akan melanjutkan masih di rangkaian arus bolak-balik atau AC part yang keempat. Oke, hari ini kita membahas tentang rangkaian R, L, dan C. Ya. Oke, rangkaian R, L, dan C secara seri ya. Jadi apa itu? Kita kemarin sudah belajar tentang rangkaian hambatan, murni rangkaian hambatan induktif dan rangkaian hambatan kapasitif. Nah, itu digabungkan jadi satu rangkaian ya. R, kemudian ada L dan ada C. Ada hambatan, ada induktor dan ada kapasitor. Jadi sebuah rangkaian secara seri ya. Nah, dihubungkan dengan tegangan bolak-balik atau rangkaian AC. Jadi kalau kalian lihat gambarnya ini ada sebuah rangkaian AC, di sini sumber tegangannya, kemudian di sini ada R dan L, kemudian ada C. Nah, kalau kita ketahui bahwa ketika ada sebuah rangkaian yang banyak hambatannya, kenapa hambatan? Karena kemarin kita sudah belajar bahwa ketika ada induktor, ada kapasitor dihubungkan secara rangkaian AC, itu akan berubah menjadi sebuah hambatan ya, reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif ya. Nah, ketika ada rangkaian hambatan seperti ini berarti kita bisa sederhanakan menjadi satu buah hambatan. Ada 3 buah hambatan R, L, dan C, jadi hanya satu buah hambatan. Nah, untuk di rangkaian AC itu bukan hambatan total namanya, tapi dinamakan impedansi ya, atau disimbolkan dengan huruf Z. Nah, bagaimana cara mencari impedansi? Harus kita ketahui nilai R, XL, dan XC terlebih dahulu. Nah, kita jumlahkan secara vektor ya, bukan secara langsung ya, secara vektor, yaitu akar kuadrat. Jadi kalau kalian lihat persamaan Z itu sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kurung kuadrat ya. Dan nantinya ketemu nilai Z impedansinya dalam satuan ohm hambatan. Oke, kita lanjut. Pakai ini aja. Oke. Besar tegangan total V ditulis secara vektor. Nah, untuk tegangan total atau V bisa kita tuliskan dengan persamaan sama ya, VR akar kuadrat plus VL min VC dalam kurung kuadrat. Nah, VR sama VL sama VC-nya bisa kita dapatkan dari persamaan VR itu I kalikan R, kalau VL I kalikan XL, dan VC I kalikan XC. Nah, kuat arus yang mulai berdarahkan ini bisa kita dapatkan dengan persamaan I sama dengan V per ZZ, itu impedansi yang tadi. Ya. Oke. Nah, VR itu beda potensial antara ujung-ujung R, VC beda potensial antara ujung-ujung XC, dan VL adalah beda potensial antara ujung-ujung XL ya. Jadi kalau saya gambarkan ya, nah misalkan saya ada rangkaian, nah ini belum terbiasa pakai tab. Nah, di sini berarti ini ada R, di sini berarti ada VR ya. Kemudian di sini ada VL, kemudian di sini ada VC. Ya. Jadi itu adalah nilai masing-masing beda potensial antara ujung-ujungnya. Oke. Kita lanjut. Oke. Langsung ke contoh soal saja ya. Ada contoh soal seperti ini, perhatikan gambar rangkaian di sini kelihatan ya. Di sini ada sumber tegangan sebesar 120 volt atau per 125 radian per sekon, berarti ini adalah V ya, nilai tegangannya, dan ini adalah nilai omeganya. Nah, kemudian ada arus yang ngalir I sebesar
masuk ke dalam R, hambatan sebesar 8 ohm, masuk ke dalam induktor ada 3,2 mH, dan masuk ke dalam C sebesar 800 mikrofarad. Tentukan kuat arus yang mengalir dan sifat rangkaiannya. Oke, kita kerjakan langsung saja ya. Oke. Nah, untuk mencari nilai I ya, I tadi kan kita harus mencari ya, persamaannya adalah V per Z ya. Nah, padahal V-nya sudah ada, Z-nya belum, kita harus cari Z dulu. Nah, nyari Z itu kan persamaannya tadi dari ya R kuadrat XL min XC dikuadratkan. Nah, seperti ini. Jadi kita harus mencari XL dan XC-nya dulu. Kalau R-nya kan sudah ada 8 ohm. Nah, pertama kita cari XL. XL itu adalah omega dikalikan L. Omeganya sudah ada sebesar 125 ya. 125, L-nya 3,2 dikalikan 10 pangkat min 3 karena milihenry. Oke, 3,2 1,5 4. Berarti 4000 tapi kemarin berarti jadi ini kan ketemunya 4 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, coret ini angkatnya jadi tinggal 4 ohm. Oke, itu XL-nya. Kemudian nilai XC. XC bisa kita dapatkan dari 1 per omega dikalikan C ya. 1 per omeganya itu 125 kalikan C-nya 800 mikrofarad, jadinya 800 kali 10 ya pangkat min 6 ya. Oke, ini kan jadi 1 per 125 kali 8, ini nolnya hilang. Jadi 10 tinggal 10 4 min 4, 10 pangkat ya. Min 4 benar ya. Ini 10 pangkat 4 per ini 10 pangkat 3 ya. Oke, coret jadinya tinggal 10. Oke, berarti Z-nya bisa kita dapatkan. Z sama dengan akar R kuadrat berarti 8 kuadrat. Plus ini berarti XL-nya 4 min 10 kuadrat. Oke. 8 kuadrat itu 64. Ini kan sama dengan min 6 kuadrat. Jadi akar 64 plus 36 ya. Di kuadrat tetap jadi positif. Ketemunya adalah akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10 ohm. Oke, jadi impedasinya adalah 10 ohm. Ya. Nah, kemudian berarti bisa kita dapatkan nilai I-nya ya. I sama dengan V per Z ya. V-nya sudah ada 120 dibagi Z-nya adalah 10. Oke, coret. Berarti ketemu untuk arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 12 ampere. Oke, yang pertama ketemu ya. Tentukan kuat arusnya sebesar 12 ampere. Nah, kemudian sifat rangkaian. Nah, ini yang harus kalian pahami, sifat rangkaian dari ya R, L, dan C. Nah, kalau kalian itu dilihat dari nilai XL dan XC-nya. Oke ya. Pokoknya lihat ya nilai kata kuncinya adalah XL dan XC-nya. Oke. Kalau kalian lihat di sini nilai XL-nya adalah 4 dan XC-nya adalah 10. Berarti nilai XL itu kurang dari XC. Nah, ketika nilai induktifnya kurang dari kapasitifnya, berarti sifat rangkaian ini adalah sifat rangkaian RLC kapasitif. Ya. Nah, itu jawabannya ya, bersifat kapasitif. Nah, tapi kalau misalkan nanti di soal yang lainnya nilai XL-nya lebih besar dari XC-nya, berarti rangkaian RLC-nya bersifat induktif. Ya. Dan kalau ada
ketemu nilai XL-nya sama dengan XC-nya, berarti nilai sifat rangkanya bersifat resistif karena sama dengan R-nya. Z karena nanti Z akan sama dengan R gitu. Gitu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi untuk video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.